Iza marartum birriyadil jannah farta'u fiha. Apabila lalu kalian pada satu taman surga, pada satu kebun surga, maka berhenti dan ambillah manfaat dalam ajaran agama. Nah, baik saudara yang dirahmati Allah, iman kepada qadar dan qadar artinya meyakinkan dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya keyakinan kita terhadap Allah, bahwa apa yang Allah ciptakan dan Allah tentukan kecil besarnya, baik buruknya, kemudian pahit getirnya, manis asamnya dalam hidup ini, itu semua Allah yang menentukan. Dan kita yakin semua itu adalah Allah yang menentukan dari apa yang telah ditentukan. Itu baru disebut iman kepada qada dan qadarnya Allah. Namun terkadang manusia itu mengimani, meyakinkan kalau qada dan qadar Allah itu yang sifatnya yang enak-enak buat kita. Baru dia bilang bahwa Allah begitu mulianya, Allah begitu sayangnya. Tapi kalau bilang nggak enak saja, dia seolah nggak terima tentang apa yang menjadi keputusan Allah, sehingga dia menyalahkan Allah. Di mana keadilanmu ya Rabb? Saya sudah seperti ini, bahkan saya tiap malam ngaji, tiap malam takbir, tiap malam sujud, tiap malam doa macam-macam. Saya sodako, saya ini, ada saja yang kau takdirkan kepadaku yang buruk-buruk, gitu. Misalnya begitu, yang tidak enak kepadaku. Nah, kalau begitu tandanya dia nggak beriman. Berarti mereka bukan dirinya sebagai orang yang mukmin. Karena konsekuensi mukmin itu terhadap qada dan qadarnya itu nanti larinya kepada itu. Nanti kita akan bahas. Nah, baik, kita uraikan apa sesungguhnya qada itu dan apa sesungguhnya qadar itu. Nah, ini dua kalimat dalam bahasa agama kita. Qada dan qadar ini adalah kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi supaya Bapak bisa mencerna apa yang saya sampaikan, saya ambil bahasa yang ringan aja. Bahasa yang ringan untuk menerjemahkan kata qada dan qadar itu. Ya, qada, saudara, itu menurut bahasa al-qada lughatan itu banyak maknanya. Yang pertama adalah al-hukmu, hukum, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal khalqu, penciptaan alam semesta beserta isinya, itu masuk dalam kategori qada. Kemudian wal amru, perintah, apa yang Allah perintahkan itu semuanya masuk kategori qada. Wal qada, dan qada itu sendiri adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks agama, ketika qada diartikan menurut bahasa apa yang telah kita utarakan tadi, maka konteks agama menyebut qada itu adalah ketetapan Allah yang bersifat universal, yang bersifat menyeluruh, ya, dan telah ada sejak zaman ajali, sebelum alam tercipta, sebelum semua tercipta, sudah ada catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Itu namanya qada. Ya, kita belum ada, catatan kita udah ada di situ. Kita belum berwujud manusia, di sono udah ada. Itu namanya qada. Jadi qada itu ketetapan Allah yang bersifat universal, yang terjadi sejak zaman azali sebelum alam tercipta. Ya, contohnya tadi tentang kelahiran kita, kematian, jenis kelamin kita, itu semuanya udah ada qadanya, udah Allah tulis gitu, ya, di Lauhil Mahfuz itu. Nah, itu konsep qada, ya. Lalu bagaimana tentang qadar? Qadar menurut bahasa itu artinya takaran, al-qadru, takaran atau ukuran. Bisa diartikan kepastian atau ketentuan
dan juga dimakna realisasi daripada qada itu sendiri. Wujud daripada qada adalah qadar wujudnya. Ya. Jadi wujud daripada qada, ketetapan Allah sejak azal itu adalah qadar. Qadar itu wujud realisasi. Bahkan qadar itu merupakan pelaksanaan dari ketetapan Allah yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan juga qadar mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Baik itu sesuatu yang terjadi baik, yang bersifat baik, ataupun sesuatu yang bersifat buruk. Contohnya rezeki, kesehatan, lalu kemudian kesuksesan, kegagalan, bahagia, celaka, itu semua terwujud di dalam qadar, di dalam qadar. Jadi bahasa sederhananya begini, saudara. Dua kalimat tadi, qada dan qadar, ada sisi perbedaan, ada sisi bersama. Saya ingin katakan yang persamaan qada ataupun qadar itu diartikan sama-sama takdir. Dua-duanya takdir. Ini biar gampang dipahami. Jadi qada dan qadar itu sama-sama takdir. Artinya ketetapan, ketentuan. Qada maupun qadar. Itu sama-samanya. Lalu perbedaannya apa? Kalau qada, ya ketetapan awal. Kalau qada nih, ketetapan awal, takdir yang di awal. Sebelum alam tercipta, itu takdirnya udah ditulis. Itu namanya qada gitu ya. Kemudian pelaksanaannya ada di qadar. Misalnya Haji Marsad itu lahirnya nanti di rahim ibu Anu, ya lahirnya di wilayah Anu begitu. Lalu Haji Marsad nanti kalau dia lahir hidupnya sampai umur sekian, misalnya begitu. Itu qada yang sudah ditentukan Allah di zaman ajali. Prakteknya nanti di lapangan. Prakteknya nanti di lapangan. Yaitu disebut dengan qadar, pelaksanaan. Lalu qada perbedaannya bersifat umum atau universal, qada. Sementara qadar bersifat lebih spesifik, lebih khusus. Ya, lebih khusus. Kalau tadi kan umum tuh qada. Kalau qadar khusus dia. Jadi ditentukan one by one misalnya. Satu persatu itu ditentukan oleh Allah. Bersifat khusus, kalau itu artinya qadar. Dan qadar ditetapkan sejak zaman ajali, sementara qadar terjadi di dalam perjalanan waktu, jadi prosesi waktu. Itu sisi perbedaan dan sisi bersama. Jadi sekali lagi dikatakan qada dan qadar sama-sama takdir. Ya sama-sama takdir. Hanya saja bedanya qada di awal, takdir yang pertama kali. Sementara qadar, takdir dalam proses pelaksanaan. Jadi sikatnya begini dah, sikatnya supaya gampang dicerna ya. Nanti kita akan pahami bahwa apakah qada dan qadar itu bisa berubah atau tidak bisa berubah. Nah, nanti kita lihat dalam penjabarannya ya. Ini antum mana cerita begini, lebih terang begini, ngertinya kira-kira? Ayo, saya promo aja soalnya, bingung kan? Dari nomor bingung. Iya, ngerti ya dimaksud ya? Jadi pasti itu namanya takdir qada, itu namanya qada. Yang udah Allah ciptakan sejak zaman ajali. Ya, bersifat apa tadi? Sunnatullah. Udah begitu adanya. Alam sunnatullahnya begitu ya. Oke. Catat pegang di otak kita. Nah, adakah keterkaitan dengan qadar? Oh ada. Ada keterkaitan dengan qadar. Sementara qadar diartikan dengan bahasa sederhananya adalah takdir yang berjalan
di tengah-tengah peristiwa. Tuh. Takdir yang berjalan di tengah-tengah peristiwa. Ini yang disebut dengan proses. Sebut dengan proses. Jadi yang ditentukan Allah qada itu wujudnya nanti di qadar, berproses. Di qadarnya nggak berubah, tapi di qadarnya bisa berubah. Itu dikatakan takdir mu'allaq, takdir yang nyangkut. Maka qadar ini adalah takdir yang berjalan di tengah-tengah peristiwa, bersifat inayatullah. Apa? Inayatullah, karena pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Tuh. Paham sampai sini? Oke. Rizki, maut, kesehatan, sakit, apalagi jodoh, kesuksesan, kegagalan, ada di kota, nggak berubah dong dia, ya tulisannya, tapi dia bisa berubah ketika proses di kota itu, di kota. Mana ayatnya? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bakal menghapus, Allah bakal merubah apa yang sudah dia catat, apa yang sudah Allah tetapkan di tempat hidup yang nyata. Bisa dirubah Allah. Ini ayat yang berkenaan dengan qadar. Loh, katanya tapi nggak bisa berubah. Oh, itu bro. Qadar itu secara pasti sudah nggak berubah dari dulu segitu. Tapi karena masuk proses dalam qadar, dia bisa berubah karena ada hukum kausalitas. Contoh, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan begini. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menghapus sesuatu yang sudah dia tetapkan di tempat hidup yang nyata. Yang Allah ma yasar wa yusbit wa indahu ummul kitab. Segala apa yang Allah tentukan secara pasti itu bisa dihapus sama Allah, bisa dirubah sama Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah umur, kata Ibnu Abbas. Contohnya umur misalnya. Umur manusia ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sebut saja misalnya Haji Marsad. Umurnya di Lauhil Mahfuz itu tercatat Haji Marsad itu wafatnya umur 50 tahun. Karena lebih. Ini contoh dimaksud contoh. Itu di situ tulisannya. Haji Marsad umurnya 50 tahun, rezekinya sekian, begitu. Dicatat sama Allah. Di kotak ini sudah sebelum ajal, jadi sebelum alam tercipta ini udah ada begitu bunyi. Misalnya aja. Jadi jangan bilang pasti. Misalnya contoh. Nah lalu ternyata Haji Marsad ini ya wafatnya umur 180 tahun. Misalnya, ini misalnya ya, bonusnya banyak banget sih. Ya misalnya ya begitu. Berarti rezekinya nambah, betul. Karena semakin lama hidup banyak rezekinya, betul. Oke. Kata Ibnu Abbas, dia bisa berubah dari 50 bisa 180. Berarti ada apa di balik itu? Dilihat sabab-sababnya. Oh, ini masuk dalam qadar nih. Sabab-sababnya di qadar itu dilihat. Oh, ternyata Haji Marsad, mengapa Allah berubah itu semua? Lantaran sababnya rajin silaturahim satu. Karena silaturahim memanjangkan umur, memudahkan rezeki. Jadi Nabi itu, ya. Lalu sering bangun malam tahajud berdoanya luar biasa sama Allah. Di samping itu ahli sedekah, misalnya begitu. Oh, ini sebab-sebab di mana inayatullah terjadi. Ada pertolongan Allah. Ternyata kodok yang sudah pasti tadi terhapus. Kalau catatan kodoknya kan, hanya saja proses penambahan umurnya terhapus. Apa namanya? Penambahannya tertulis di kodok. Karena sabab dia sering tahajud,
rajin silaturahim, banyak bersedekah, maka ditambah umurnya, kata Imam tambah. Nah, begitu 180 tahun baru yang dikatakan mutlaqan, artinya takdir yang mutlak, yang dimana Allah tentukan perubahan dari 50 ke 180. Maka inilah yang disebut dengan takdir mutlak bagi Haji Marsad yang ditentukan akhirnya, gitu. Bisa tahunya kapan? Iya sih, Haji Marsad itu sendiri yang tahu. Karena nanti ketika dia diturunkan malaikat sang pencabut nyawa yang disebut dengan malaikat Israel, itu lembarannya dikasih di masa dia lagi sakrat nih, lembaran ente matinya 50 tuh di luar 50, tapi ente rajin sedekah, rajin zikir, rajin silaturahim, ditambah. Oh iya, Masya Allah. Nah, sekarang udah akhir, udah gak ada lagi penambahan, udah habis rezeki, udah habis. Baru tuh paham nanti masa sekarang belum tahu kita. Itu namanya takdir mu'allaq, dari mublok ke mu'allaq tadi, atau ke mublok, bisa berubah. Termasuk rezeki tadi, rezeki bulan dalam umur sekian, rezekinya sekian. Karena bicara umur, bicara rezeki sudah bisa bertambah rezeki, bisa bertambah rezeki itu dengan cara dia berdoa, silaturahim, sedekah dan seterusnya. Nah, tapi sebaliknya, umur 50 itu bisa mentok di 50, bisa juga di 40 dia mati. Perubahannya begitu. Sebabnya apa? Takdir inayatullah yang tadi, takdir di kodarnya tadi, ya, kodar itu menentukan proses dalam hidupnya. Ternyata Haji Marsad itu satu kikir orangnya. Ini contoh di tadi kan yang bagus tuh, yang kita tidak perlu terima lagi. Jadi tadi kan yang bagusnya itu contoh bagus. Ini contoh jelek tadi. Ternyata kikir orangnya, ya, lalu memutuskan silaturahim, kemudian gak pernah sedekah, bahkan juga banyak musuhnya, misalnya begitu. Maka boleh jadi kata Ibnu Abbas, Allah gak suka dengan dia, maka umurnya dimajukan nama Allah, kotarnya dimajukan nama Allah, jadi 40 dia mati, harusnya 50 misalnya. Nah itu kan sabab juga, ya, karena sabab juga sudah. Nah ternyata kodok dan kodar ini berkaitan, nggak bisa dipisah, ya, nggak bisa dipisah, ya. Maka itu ada orang bilang, udah emang takdirnya begitu, gak bakal berubah. Keliru. Orang ngomong itu keliru, dia belum belajar berarti. Saya bilang gak bisa berubah. Yang bisa berubah itu kita. Nanti Allah menentukan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita ini. Ada hukum kausalitas, sebab akibat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak bakal berubah nasib suatu kaum, ketetapan suatu kaum, kecuali dia sendiri, perilaku-perilakunya yang bisa merubah dia. Makanya kalau ada orang bilang dia karakternya memang jahat dan dulunya begitu, dari sononya dari Allah itu udah jahat dia, orangnya cetus, orangnya wah, agak mau nanya sama orang, mukanya masam, dari sononya kita udah takdirnya begitu. Keliru. Kalau dia belajar akhlak, dia belajar ilmu Allah, dia belajar segala apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bisa berubah. Karakter orang bisa berubah. Lihat Sayyidina Umar, begitu bengisnya, betul? Begitu kejamnya sebelum Islam, sampai-sampai sahabat yang bilang, gak bakal bisa berubah kayak kemarin. Hatinya udah membantu, bahkan lebih daripada iblis sebelum dia Islam. Itu seluruh sahabat Nabi itu mengira begitu. Kata Nabi, gak boleh begitu, bukan hak kamu untuk orang itu. Allah yang punya hak itu. Kamu gak pernah tahu takdir orang. Ternyata akhlak yang karakter yang jahat begitu bisa berubah sebenarnya. Bisa berubah. Karena kemauan Umar itu sendiri yang ingin berubah. Mendengar ayat Allah dibacakan oleh adiknya Fatimah, mendengar ayat itu, maka berubah nih. Dia berpikir jernih, main akalnya.
akhlak yang kejam tadi bisa berubah. Nah, jadi keliru kalau ada orang mengatakan dia nggak bisa berubah karakternya dari dulu begitu. Salah, karena dia nggak belajar, dia nggak membuka akal pikirnya. Kalau dia buka akal pikirnya, dia cari ilmu Allah, duduk sama ulama, duduk sama orang-orang soleh, bisa berubah sudah, bisa berubah. Dia akan diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang ilmu-ilmu ini dan seterusnya. Ya. Jadi bohong kalau ada orang bilang nggak bisa berubah karakter dia, itu salah. Bisa berubah. Ya. Kalau dia paham semua ada aturannya, Allah punya aturan begitu. Nah, jadi inti semua itu saudara, kita nggak boleh pesimis itu, nggak boleh pesimis. Jadi intinya apa yang menjadi qadarullah, ya artinya tuntunan hidup kita, yang penting kita berada pada rel-rel kebenaran itu aja. Kalau kita udah berada pada rel kebenaran, jalan aja terus sepanjang benar. Bila terpleset pada rel kemunafikan, rel keburukan, istighfar, jalan, akan berkah hidup kita. Itu bakal diberkahi. Kalau memang kita nggak ngikutin aturan Allah, ya kemarin kita udah bahas cara Allah memberikan bahagia kita ngikutin nafsu, ya susah. Yang pada akhirnya celaka. Ada orang takdirnya bahagia, tapi karena perbuatan celaka bisa celaka itu. Takdirnya bahagia orang, tapi kalau perbuatannya menuju neraka, celaka. Itu pada hadis sebelumnya, pada hadis setelahnya nanti kita bahas tentang bagaimana Allah menjelaskan atau menciptakan manusia pada kebahagiaan dan celakanya. Ada orang yang bahagia hidupnya namun dia terpleset, lalu dia lebih menikmati kepada celakanya, maka jadi celaka, jadi ahli neraka. Ada yang memang ahli jannah dicipta sama Allah, dalam perilaku ahli neraka dicipta sama Allah, dia ahli neraka, tapi perilakunya bagus, mau tobat gitu, ikutin yang soleh-soleh. Ada apa? Akhirnya dia menuju pada surga, padahal dia neraka. Nah, ini kan perubahan, namanya perubahan. Ini orang ini mau berubah, ya mau berubah, begitu sudah. Nah, jadi ketentuan qadarullah itu, ya yang disebut qadar tadi itu, dia berproses. Di situ ada inayatullah, pertolongan dari Allah karena melalui doa, sabab-sabab silaturahim, sabab berzikir, sabab sedekah, itu berubah. Ya, itu berubah. Nah, saudara yang dirahmati, perintah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menerangkan itu. Ya. Di antaranya di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar, menurut ukuran, menurut ketetapan. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu menurut ukuran, kapasitas, ketentuan, ketetapan begitu. Kalau bahasa kitanya gini Pak, ya